Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Kitabus sholati utawi iki iku kitab nerangake salat. As-sholatu utawi salat al-mafrudatu kang den fardhuake, kang den wajibake iku khamsun ana 5. Salat wajib itu sehari semalam yang diwajibkan ada 5. Zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Yang dinamakan sholat adalah doa secara lugat ya. Sholat secara lugat atau bahasa itu artinya doa. Secara syarak, pengertian sholat secara syarak adalah suatu ucapan dan perbuatan yang diawali dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Diakhiri dengan salam, dan hal tersebut dengan beberapa syarat yang ditertentukan. Harus menetapi syarat yang ditertentukan. Itu namanya sholat. Sholat kalau menurut Mbah Mun ya, Mbah Maimun Jupir, pendapat beliau, sholat itu mengandung 5 rukun Islam. Ya, juga mengandung 5 rukun Islam. Rukun Islam yang pertama adalah syahadat. Di dalam sholat juga ada bacaan syahadat. Pada tasyahud akhir kan ada bacaan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Sehingga orang kalau di tasyahud akhir dalam sholat kok tidak mengucapkan syahadat, ya tidak sah sholatnya, karena itu termasuk rukun qauli yang wajib diucapkan. Ya, sholat mengandung syahadat. Terus rukun Islam yang kedua adalah sholat. Ya, sholat pastinya sholat. Rukun Islam yang ketiga adalah zakat. Sholat juga mengandung zakat. Loh, maksudnya bagaimana? Kan secara orang umum banyak yang mengatakan kalau waktu adalah uang. Waktu adalah uang. Terkadang orang yang sampai sibuk kerja meluangkan waktu untuk sholat saja, terkadang bisa sampai dipecat dari pekerjaannya. Ya kalau orang-orang fasik itu. Contoh kayak di mana pabrik-pabrik, terkadang ada yang begitu. Jumlah karyawannya ada puluhan ribu manusia. Karyawannya itu. Tempat sholatnya hanya sempit. Ya, hanya cukup beberapa orang saja. Nggak bisa menampung sampai ribuan tempat sholatnya. Dan waktu istirahatnya cuma sebentar. Ya, kira-kira setengah jam lah. Terus sholatnya bagaimana? Ya, sangat sulit. Seandainya dia melakukan sholat kok sampai keluar dari waktu istirahat yang ditertentukan, ya malah dipecat. Ya, malah sampai dipecat. Gitu, dikurangi gajinya atau bahkan ya malah dipecat. Nah, itu berarti kan sholat juga meluangkan waktu, meluangkan uang untuk beribadah. Begitu. Tapi alangkah lebih baiknya ya kita bekerja bagaimanapun, sesibuk apapun kita bekerja, jangan sampai meninggalkan sholat. Karena dunia ini hanya sementara, yang kita carikan hanya uang kalau dalam pekerjaan. Tapi sholat itu memang kewajiban, jangan sampai ditinggalkan. Kewajiban sholat itu hanya demi pekerjaan, hanya demi sesuap nasi. Begitu. Terus rukun Islam yang keempat adalah puasa. Sholat juga mengandung puasa. Coba bisa orang berpuasa, dalam kaidahnya kan apapun yang membatalkan puasa maka itu membatalkan sholat. Puasa kalau makan, minum, ya batal puasanya. Begitupun sholat. Dalam sholat kok makan atau minum, ya batal sholatnya. Nah, rukun Islam yang kelima adalah haji. Haji adalah
menuju Ka'bah untuk beribadah, menuju qasdul Ka'bah lil ibadah lin nusuk. Nah, begitupun sholat, orang sholat kan menghadap kiblat menuju Ka'bah, yang dia wajib menghadap ke arah kiblat, ke arah Ka'bah, ya, mustaqbilal kiblati, ya, menghadap ke arah kiblat. Nah, sama. Nah, sholat mengandung kelima rukun-rukunnya Islam. Nah, itu dawuhnya Mbah Maimun Zubair. Ya, memang beliau sangat ngalim, bisa dawuh sampai segitu, bisa sampai meneliti segitunya. Terus kita lanjut. Az-zuhru, rupane sholat zuhur. Wa awal waqtiha utawi kawitane waktu zuhur zawalu syamsi iku lingsire srengenge. Wa akhiru utawi akhire waktu zuhur iku idza sara nalikane dadi apa zillu kulli syai'in ayang-ayange saben-saben suwiji mislahu iku ngumpamani syai'in ba'da zilli zawali ing dalem sawise ayang-ayange waktu lingsir. Yang pertama adalah sholat zuhur. Ya, disebut dengan kata zuhur karena zuhero kan artinya jelas. Waktu zuhur itu jelas. Matahari berada di atas, agak condong ke barat sedikit, agak bergeser ke barat sedikit. Begitu. Matahari yang terbit dari timur. Gitu kan. Tapi bukan berarti kok timur terus pas timur itu, enggak. Kadang di waktu musim penghujan, matahari ada di timur, agak bergeser utara sedikit, yaitu barat laut. Kalau di musim kemarau, matahari ada di timur, agak bergeser ke selatan dikit, yaitu arah tenggara terbitnya itu. Nah, antara musim kemarau dan musim penghujan, matahari terbit dari timur pas. Jadi agak bergeser dikit-dikit sesuai dengan musimnya, sesuai dengan musimnya. Nah, kalau kita perkirakan matahari terbit dari arah timur, ya. Dari timur matahari terbit ke atas, ya. Pada saat matahari di atas kepala, itu adalah waktu istiwa. Ya, waktu istiwa. Jadi dalam penentuan waktu, jam, ya, jam itu ada kalanya jam internasional, zona waktu internasional, ada kalanya zona waktu istiwa. Begitu. Kalau Anda tahu tentang waktu istiwa, ya, biasanya itu berlaku di beberapa masjid, ada yang menggunakan waktu istiwa. Beberapa pondok pesantren juga banyak yang hari-harinya itu menggunakan jam waktu istiwa. Begitu. Waktu istiwa itu ketika matahari berada pas di atas kepala. Itu waktu istiwa menunjukkan jam 12 siang. Pas gitu. Nah, mulai agak bergeser, matahari agak bergeser ke barat sedikit, ya, sekitar 5 menit setelah waktu istiwa. Nah, itu mulai masuk waktu zuhur. Makanya jam zona waktu istiwa itu biasanya berubah-ubah. Ya, kadang ada agak mundur berapa menit, kadang agak maju berapa menit. Dulu saya kan mondok di API Tegalrejo. Jadi saya alumni situ, ya, Asrama Perguruan Islam Pondok Pesantren Salaf Tegalrejo Magelang. Dulu waktu saya di pondok itu kan menggunakan waktu istiwa dalam kegiatan aktivitas sehari-harinya. Waktu istiwa kalau masuk waktunya zuhur itu jam 12:05. Jadi kalau ada perubahan waktu biasanya ada pengumuman, ya, kan karena penentuan waktunya kan harus lewat matahari, bukan secara internasional, tidak.
Kalau internasional kan memang jamnya seperti itu terus. Jam 8 ya 8 terus. Tidak lebih, tidak kurang. Jam 9 ya jam 9 gitu terus. Tapi waktu istiwa kan sesuai dengan perputaran matahari. Makanya dulu waktu saya di pondok itu juga ada pengurus-pengurus pondok yang dimasukkan dalam seksi jam. Nah, itu ada kepengurusan namanya seksi jam yang terkhusus untuk mengurusi tentang jam yang ada di pondok, perubahan waktu, nanti pembuatan jadwal-jadwal sholatnya, terus meneliti jam-jam yang ada di pondok pesantren, semuanya itu diteliti. Ini berkurang, ada perubahan ya diteliti semua gitu. Nah, pada saat itu pula matahari agak bergeser ke barat sedikit, kira-kira waktu 5 menit ya dari waktu istiwa tadi, itu masuk waktu zuhur. Kalau istiwa ya jam 12 lebih 5, itu terus waktu zuhurnya. Nah, kalau waktu WIB kan jamnya berubah-ubah. Kadang jam setengah 12 sudah masuk waktu zuhur, kadang jam 11 lebih 40 masuk waktu zuhur. Nah, kan beda-beda. Jadi dalam bab ini menerangkan tentang waktu-waktunya sholat. Kalau zaman sekarang kan enak, sudah ada jam, sudah ada jadwal-jadwal sholat ya, yang sudah dijadwalkan di kalender, tanggalan itu kan ada. Dulu belum ada jam, orang mengukur waktu sholat ya seperti ini, mengukur pakai tombak pakai bambu ya, menentukannya ya lewat perputaran matahari begitu. Nah, setelah ada jam, ada ilmu falak ya, ilmu yang membahas tentang perputaran waktu, masuknya waktu sholat itu jam berapa, masuknya awal bulan seperti yang biasanya dibuat sidang isbat, masuk bulan Ramadan, masuk bulan Dzulhijjah, masuk bulan apapun yang ada di tahun Hijriyah ya, penentuan kalender itu ada ilmunya sendiri, namanya ilmu falak. Nah, ilmu falak zaman sekarang sudah jarang sekali orang mempelajari tentang ilmu falak. Belum tentu di madrasah maupun di pondok pesantren itu membahas tentang ilmu falak, ya belum tentu memang. Ya ada, tapi bisa dihitung ya, tinggal beberapa. Padahal itu ya juga sangat penting. Saya dulu sebelum mondok juga sekolah di Madrasah TBS Kudus ya. Di madrasah tersebut ada pelajaran tentang falak ya, diajarkan sejak saya berada di MTS ya, mulai kelas MTS Madrasah Sanawiyah sampai situ sudah mulai diajarkan ilmu falak. Begitupun nantinya ketika sudah aliyah, MA ya juga ada. Dan alhamdulillah sekarang di madrasah TBS tersebut sudah ada universitas ya, universitas namanya Ma'had Ali TBS itu ya, masih dalam satu yayasan, dan itu kampusnya membahas tentang ilmu falak. Jadi ada jurusannya tersendiri, jurusan ilmu falak. Nah, barangkali ada yang mau kuliah di situ ya, monggo bisa untuk memperdalam ilmu falak. Terus akhir dari waktu zuhur adalah ketika bayangan. Jadi alam semua ini kan pasti ciptaannya Allah. Kita tidak boleh kok mengatakan bahwa alam semesta ini terjadi secara otomatis, itu tidak. Tapi alam raya semua ini tercipta, pasti ada yang menciptakan. Lah, yang menciptakan siapa? Ya Allah Subhanahu wa ta'ala. Matahari, bumi, bahkan bayangan ya,
sampai bayangan, itu yang menciptakan ya Allah. Makanya belum tentu ada perkara yang terkena sinar matahari kok ada bayangannya semua, ya enggak. Terkadang ada yang tidak memiliki bayangan, ya kayak lampu. Kalau zaman sekarang kan sudah ada lampu atau apa ya yang tidak punya bayangan. Nah, adanya bayangan itu yang menciptakan juga Allah. Intinya sesuatu apapun gitu atas kehendak dari Allah terwujudnya semua itu. Lah, akhir dari waktu zuhur itu adalah ketika misalkan bambu ukuran 1 meter berdiri tegak. Bambu itu ketika matahari agak bergeser ke barat, maka di sebelah timurnya bambu itu kan ada bayangan. Nah, bayangannya ketika sama ukurannya 1 meter, bambu ukuran 1 meter, bayangannya juga 1 meter. Nah, maka itu sudah masuk waktu asar, sudah berakhir waktu zuhur, masuk pada waktu asar. Bambu 1 meter, bayangannya juga 1 meter. Terus wal asru, lan sholat asar. Wa awal waqtiha utawi kawitane waktu asar iku aziyadatu tambah ala dzilil misli ing atase ayang-ayang pepadan. Nah, permulaan waktu asar itu ketika bambu 1 meter, bayangannya 1 meter, ya bayangannya 1 meter itu tadi kan akhir waktu zuhur. Nah, masuk waktu asar ketika bayangan bambu tersebut mulai tambah sedikit, ya tambah sedikit, entah itu 1 cm atau setengah cm, mulai tambah sedikit. Bambu 1 meter, bayangannya 1 meter tambah sedikit, itu masuk waktu asar. Terus wa akhiruhu utawi akhirnya waktu asar fil ikhtiyari ing dalam waktu ikhtiar iku ila zilil mislaini tumeka ayang-ayange 2 pepadan. Di dalam sholat, setiap waktu sholat itu ada yang namanya waktu fadilah, waktu ikhtiar, waktu jawaz, dan waktu tahrim. Waktu fadilah itu adalah ketika masuk sholat, ya misalkan sholat duhur, ketika masuk sholat ada adzan, habis itu dibuat berwudu, ganti pakaian, ya, terus dibuat sholat qobliyah 2 rakaat. Setelah itu iqomah, terus dibuat sholat duhur 4 rakaat. Nah, waktu itu mulai adzan masuknya waktu sampai berakhir sholat zuhur tadi, ya hanya dalam waktu tersebut, ya kira-kira berapa menit itu? Adzan, ganti pakaian, wudhu, sholat qobliyah, iqomah, terus sholat zuhur. Nah, itu kira-kira berapa menit? Nah, itu yang dinamakan waktu fadilah. Begitupun dalam sholat asar, maghrib, isya, subuh, seperti itu waktu fadilahnya di permulaan waktu. Nah, makanya amal yang paling utama adalah sholat di permulaan waktu. Afdalul a'mali as-sholatu fi awwali waqtiha. Afdalnya, ya lebih utamanya amal ibadah adalah sholat di permulaannya waktu sholat itu. Nah, terus ada yang namanya waktu ikhtiar. Waktu ikhtiar ya setelah waktu fadilah. Nah, di sini diterangkan akhir dari waktu asar dalam waktu ikhtiar itu ketika bayangan perkara sudah panjangnya sudah mencapai 2 kali lipat dari perkara itu. Misalkan bambu 1 meter, bayangannya sudah mencapai 2 meter. Nah, itu berakhir dari waktu ikhtiar. Nah, waktu ikhtiar itu ya levelnya di bawah waktu fadilah. Begitu. Terus wafil jawazi utawi akhirnya waktu asar ing dalam waktu jawaz iku ila guru bisyamsi tumeka surupe srengenge.
Nah, akhir dari waktu sholat asar dalam waktu jawaz, kalau waktu jawaz berarti kan levelnya itu di bawah waktu ikhtiar. Ikhtiar maksudnya ya waktu yang dipilih untuk apa ya, bisa melakukan sholat, cuman masih kalah sama yang waktu fadilah levelnya. Ya tidak ada kemekruhan, ya tidak mendapat apa keutamaan, ya keutamaan dalam awal waktu tadi. Itu waktu ikhtiar. Nah, level yang di bawahnya adalah waktu jawaz. Akhir waktu asar dalam waktu jawaz itu ketika matahari terbenam. Ya maksudnya bukan kok terbenam semua, itu enggak, akan terbenam gitu. Ketika matahari akan terbenam gitu ya. Nah, itu waktu jawaz. Terus kalau waktu tahrim, ya, waktu tahrim adalah waktu yang sudah tidak cukup untuk melakukan sholat. Misalkan sholat 4 rakaat itu kira-kira 4 menit. Maghrib sudah tidak kurang dari 4 menit lagi itu sudah masuk waktu maghrib. Nah, maka melakukan sholat di waktu tersebut, maghrib kurang 4 menit, melakukan sholat asar, itu hukumnya haram. Ya, hukumnya haram karena masuk waktu tahrim. Haram itu bukan berarti sholatnya yang haram, enggak. Kalau sholatnya ya tetap wajib, cuman dia menunda-nunda sholatnya sampai masuk waktu tahrim, waktu yang dimana tidak cukup untuk melakukan sholat secara full. Ya, seandainya sholat kok 4 menit, 4 rakaat 4 menit, kurang dari 4 menit lagi itu sudah masuk waktu maghrib, ya tidak cukup. Nah, itu waktu tahrim. Ya dia tetap wajib lakukan sholatnya, cuman mendapat hukum keharaman, mendapat dosa karena ditunda-tunda sholatnya. Begitupun sholat zuhur, asar, maghrib, isya, subuh, seperti itu waktu tahrimnya. Terus wal maghribu lan sholat maghrib, wa waktuha utawi waktune maghrib iku wahidun siji, bahwa utawi wahidun iku guru busyamsi surupe srengenge. Nah, waktu maghrib itu waktunya cuma ada satu, maksudnya ya masuk waktunya maghrib itu ketika matahari terbenam. Jadi kalau lagi di pantai, kalau Anda sedang berjalan-jalan ke pantai sore hari mau sunset, ya benar sunset atau sunrise itu kalau sore hari, sunset ya mau sunset di pantai sore hari menjelang maghrib, matahari sudah berada di ujung barat. Wah, kalau tidak langsung sunset ya matahari akan langsung terbenam, kita nggak dapat foto ini. Nah, pada saat matahari terbenam sudah tidak terlihat di arah barat itu sudah masuk waktu maghrib. Guru busyamsi, ya maghribun artinya kan apa, surup atau terbenam, tempat matahari terbenam. Makanya daerah Maroko sana, Maroko itu kan ujung dari benua Afrika yang paling barat, itu kan disebut dengan tanah maghrib karena paling ujung sendiri barat, matahari terbenam di situ. Di antara beberapa benua, ya benua Afrika, Asia, Eropa, matahari paling barat berujung yang terlihat di daerah Maroko itulah. Terus apalagi ini, wabi miqdari ma yu'adzinu wa yatawaddau, wabi miqdari ma lan kelawan kira-kirane wektu yu'adzinu kang azan sapa wong, wa yatawaddau lan wudu sapa wong, wa yasturu lan nutupi sapa wong al aurata ing aurat, wa yuqimu lan salat wa yuqimu lan iqamah sapa wong as-sholata ing salat, wa yusolli lan salat sapa wong khamsa rakaatin ing 5 pira-pira rakaat. Nah, masuk waktunya maghrib sampai masuk waktu isya itu kadar waktunya ketika ini pendapat Imam Syafi'i ya, pendapat Imam Syafi'i yang qaul jadid.
ya qaul jadid, qaul yang baru itu. Jadi ada pendapat qaul qadim, ada qaul jadid. Qaul qadim itu yang lama, qaul jadid yang baru. Dulu Imam Syafi'i itu berada di Baghdad, tinggal di Baghdad, Irak sana. Nah, pada waktu itu Imam Syafi'i juga banyak berpendapat, banyak memutuskan hukum tentang fikih. Nah, pada suatu hari ada banyak orang-orang Mu'tazilah pada perang di sana. Bahkan sampai banyak ulama-ulama yang dibunuh pada waktu itu. Nah, maka dari itu Imam Syafi'i berpindah dari Baghdad menuju ke Mesir, ya hijrah ke Mesir. Pendapat Imam Syafi'i yang sebelumnya diputuskan saat beliau tinggal di Baghdad itu dinamakan qaul qadim, qaul yang lama. Nah, saat Imam Syafi'i berada di Mesir, pendapat-pendapatnya itu disebut dengan qaul jadid. Karena memang ada beberapa hukum-hukum yang dirubah. Hukum yang sebelumnya sudah diputuskan di Baghdad, saat beliau pindah di Mesir, hukum tersebut dirubah. Itu ada beberapa hukum. Di antaranya hukum seperti ini. Imam Syafi'i ya, beliau kan mazhabnya sangat luas. Dalam fikih kan ada 4 mazhab. Imam Syafi'i, Imam Hanafi, Imam Hambali, Imam Maliki. Yang paling banyak penganutnya itu adalah mazhab Imam Syafi'i. Begitu. Nah, yang mengatakan tentang hal ini adalah pendapat Imam Syafi'i, qaul jadid, qaul yang baru. Yaitu masuk waktunya maghrib sampai isya itu dengan kadar waktu yang bisa dibuat untuk adzan, untuk wudhu, untuk menutupi aurat, untuk iqamah ya qad qamatis shalah kayak itu. Lalu dibuat melakukan sholat 5 rakaat. Waktu maghrib hanya cukup itu saja. Setelah itu sudah masuk waktu isya. Nah, itu yang lebih berat emang pendapat Imam Syafi'i yang qaul jadid ini. Lalu pendapat Imam Syafi'i yang qaul qadim bagaimana tentang perihal waktu maghrib? Ya, waktu maghrib itu berlanjut terus sampai hilangnya mega merah, mego abang, syafaqul ahmar ya. Saat terbenamnya matahari sudah tidak terlihat di arah barat itu kan masih ada sinar-sinar yang berwarna merah. Nah, itu namanya mego abang atau mega merah. Nah, saat sinar merah atau mega merah itu masih terlihat, ya berarti masih berada dalam waktu maghrib. Nah, berakhirnya waktu maghrib itu ketika mega merah atau sinar merah itu sudah tidak terlihat lagi. Nah, itu sudah masuk waktu sholat isya. Itu pendapat Imam Syafi'i yang qaul qadim. Makanya banyak ulama yang lebih berpedoman dengan qaul qadim dalam memutuskan perihal waktu maghrib ini. Seperti halnya Imam An-Nawawi juga mengunggulkan qaul qadimnya Imam Syafi'i tersebut. Terus wal isya ulan salat isya wa awal waqtiha utawi kawitane waktu isya. Iku idza goba nalikane surup apa asyafaqu mega al ahmaru kang abang. Permulaan waktu isya itu ketika mega merah sudah tidak terlihat lagi. Seperti tadi ya, akhir waktu maghrib mega merah sudah tidak terlihat. Oh, berarti itu sudah masuk dalam waktu isya. Terus wa akhiruhu tawi akhirnya waktu isya fil ikhtiyari ing dalam waktu ikhtiar iku ila sulusil laili tumeka maring sepertelune wengi. Ya, waktu fadilah seperti tadi. Terus waktu ikhtiar, akhir dari waktu isya dalam waktu ikhtiar itu adalah sepertiganya malam. Ya, seandainya malam itu dibagi 3, jam 6 katakan antara maghrib sampai isya itu kan yang disebut dengan malam. Masuk waktu maghrib seandainya jam 6, terus masuk waktu subuh jam 4, ya dibagi menjadi 3. Nah, sepertiga yang akhir sebelum subuh
itu berakhirnya waktu ikhtiyar. Begitu. Terus wafil jawazi utawi akhirnya waktu isya ing dalam waktu jawaz ikut ila tulu'il fajri tumeka metune fajar asani kang kaping pindho. Akhir waktu isya dalam waktu jawaznya itu sampai keluarnya fajar sani. Fajar sani itu maksudnya fajar sotik. Karena ada yang namanya fajar kazib, ada pula yang namanya fajar sotik. Fajar kazib itu terjadi sebelum masuk waktu subuh. Ya. Jadi dulu itu ada iblis ya membuat tentang apa sinar, buat tentang sinar untuk mengganggu orang-orang biar tertidur lelap, biar orang-orang itu tidak bangun di waktu tersebut. Dinamai dengan apa? Fajar kadzib. Fajar kadzib itu berbentuk vertikal ya, biasanya kayak vertikal. Kalau di kitab Fathul Qoribnya ya apa, mu'taridun mustatilan ya, la mu'taridun bel mustatilan, berarti mustatilan itu vertikal, berbentuk vertikal, menjulang ke atas ya, menjulang ke atas seperti ekornya macan. Kalau di kitab lain mengatakan seperti ekornya macan. Begitu. Namanya fajar kadzib. Kalau fajar sotik berarti kan fajar yang jujur. Cahaya sinarnya itu menyebar secara horizontal. Horizontal dalam kitab ya mu'taridun. Biasanya gitu, mu'taridun, horizontal, mendatar di sepanjang apa langit bagian timur atau ufuk timur. Cahayanya apa bersinar di sepanjang ufuk timur. Cahayanya stabil dan semakin lama semakin terang. Nah, itu fajar sotik. Dan itu menjadi tanda masuk waktunya sholat subuh. Dan juga menjadi batas dimulainya puasa. Dimulainya puasa ya, itu masuk fajar sotik tersebut. Itu. Selanjutnya adalah subuh ya. Wa subuh lan salat subuh. Wa awal waqtiha utawi kawitane salat subuh iku tulu'ul fajri meleteke fajar asani kang kaping pindho. Ya, permulaan waktu subuh, masuknya waktu subuh itu mulai terbitnya fajar sotik. Terus wa akhiru utawi akhire waktu subuh fil ikhtiyari ing dalam waktu ikhtiyar iku ilal isfari tumeka ramyang. Nah, akhir waktu subuh dalam waktu ikhtiarnya itu sampai ramyang. Maksudnya itu padang. Padang itu apa? Ya, terang. Coba kalau di pantai ketika mau apa? Sunrise ya. Ketika mau sunrise sebelum matahari terbit, sebelum matahari terlihat di arah timur, itu kan ada cahaya yang terang menerangi langit bagian timur. Nah, itu namanya isfar, akhir waktu subuh dalam waktu ikhtiar. Terus wafil jawazi utawi akhirnya waktu subuh ing dalam waktu jawaz iku ila tulu'i syamsi tumeka meleteke srengenge. Nah, berakhirnya waktu jawaz itu sampai apa? Terbitnya matahari. Kalau matahari sudah terbit ya, maksudnya ya, hampir terbit. Kalau sudah terbit kan sudah jadi kodok, sudah gak masuk waktu subuh lagi ya. Jadi waktu sholat itu kan ada waktu fadilah ya, seperti tadi permulaan masuk waktu, adzan, wudu, nutup aurat, sholat qobliyah ya, sholat qobliyah 2 rakaat, terus iqomah, terus melakukan sholat fardu itu waktu fadilah. Terus ada waktu apa? Ikhtiar, terus waktu jawaz, terus waktu tahrim. Waktu tahrim itu waktu yang sudah tidak
dimuat untuk melakukan sholat. Misalkan subuh, melakukan sholat subuh kok 2 rakaat, minimal ya 2 menit, sudah gak ada 2 menit lagi, sudah terbit. Oh, berarti itu waktu ikhtiar. Ya sholatnya masih ada, masih adaan, belum qadha. Kalau seperti itu, sudah tidak muat untuk melakukan sholat subuh 2 rakaat, ya masih ada. Nah, cuman kalau dalam waktu tersebut sudah tidak dimuat lagi melakukan sholat 1 rakaat saja, misalkan terbit matahari kurang 1 menit, kurang setengah menit lah, kurang setengah menit, yang dimana waktu setengah menit ini tidak cukup untuk melakukan 1 rakaat saja, tidak cukup. Nah, maka itu sudah qadha, sudah qadhaan lillahi ta'ala sholatnya itu. Karena minimal ada itu waktu yang dibuat sholat minimal muat untuk melakukan sholat 1 rakaat. Di rakaat pertama masih di dalam waktunya. Kalau rakaat pertama kok sudah kebrojol waktunya, sudah keluar waktunya walaupun di pertengahan rakaat pertama, ya itu sudah masuk qadha. Nah, ini semua dalam hal sholat itu ada waktunya tersendiri, dan wajibnya itu wujuban muwassa'an, wajib yang diperluas, dijembarake. Maksudnya ketika masuk waktu sholat setidaknya harus ada niat kalau dia mau melakukan sholat. Misalkan masuk waktu sholat zuhur, dia berencana, oh nanti sholatnya jam 1 saja, jam setengah 2 seumpama, ada niatan seperti itu. Kalau orangnya sudah terbiasa melakukan sholat 5 waktu, memang rajin dia sholatnya, kan pasti dalam hati ada niatan untuk melakukan sholat walaupun tidak di awal waktu seumpama ya. Masuk waktu zuhur, pasti dalam hati ada niatan untuk mau melakukan sholat zuhur. Beda lagi kalau orang fasik, orang yang sholatnya kadang-kadang, kadang sholat, kadang tidak. Sholatnya belum tentu 5 waktu, kadang 4 waktu, kadang 2 waktu, kadang nggak sholat sama sekali dalam sehari. Dia masuk waktu sholat, tidak ada rencana. Ini mau melakukan sholat atau tidak nanti, itu tidak ada rencana. Nah, seandainya dia mati saat itu pula, walaupun jam 1 dia ada, seandainya masih hidup, akan melakukan sholat, tapi tanpa direncana, mau melakukan sholat. Sebelum jam 1 dia sudah mati duluan, maka dia dianggap tidak melakukan sholat. Ya, karena tidak ada niatan untuk mau melakukan sholat. Orang sholatnya kadang-kadang. Nah, itu bedanya orang yang berilmu dengan yang tidak berilmu. Begitu. Ya, semoga bermanfaat. Wallahu a'lamu bishawab.